perintah sholat maghrib berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula. Amin. Terus sekalian, makalah yang kelima, al-maqalah al-khamisah an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Annahu qal, beliau dawuh, Abu Bakar itu dawuh, arba'atun, ada 4 perkara, tamamuha, bisa jadi sempurna, bi arba'atin, dengan 4 perkara yang lain. Pertama, tamamus shalah, kesempurnaan salat itu bisa jidatayis sahwi, dengan 2 kali sujud sahwi. Ini kalau yang ditinggal itu sunnah abad, Pak. Misalnya kalau jenengan yang biasa kunut tidak kunut disunnahkan sahwi. Atau mungkin jenengan lupa tidak duduk di antara 2 sujud, itu juga boleh diganti dengan sujud sahwi. Lupa tidak tasyahud awal, itu juga bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan itu rukun, maka nggak ada penggantinya, artinya tidak sah sholatnya. Misalnya jenengan tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun, maka jenengan tidak sah sholatnya. Terus kan gimana kalau nggak bisa baca Quran? Nah, nggak bisa baca Quran itu jenengan bisa baca kalimat apa? Misalnya cuma istighfar. Tidak apa-apa, boleh. Tidak bisa bahasa Arab sama sekali, Ustaz. Ya sudah, diem aja. Selama kira-kira orang itu baca Fatihah berapa menit gitu ya. Itu udah sah. Gitu Pak ya. Jadi sholat itu intinya mengingat Allah, tapi tentu ada gerakan-gerakan. Bukan sekedar mengingat. Seperti belakangan ini muncul kelompok Islam sejati. Islam sejati itu dia punya pandangan bahwa sholat itu tidak perlu takbir, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud dan seterusnya. Terus gimana? Ya cukup ingat. Karena dalilnya itu aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat karena mengingatku, kata Allah. Nah, kata mereka, ayat ini ditafsirkan, yang penting itu iling bagus di Allah. Gitu ya, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud dan seterusnya. Ini sekarang mohon maaf banyak yang sudah menyebar di daerah pedesaan. Di desa saya, kampung sebelah itu sudah banyak pengikutnya Pak. Jadi mereka itu tidak sholat. Karena kalau ditegur, kenapa nggak sholat? Cukup iling. Ya, iling ya sudah. Gitu. Ya walaupun saya kadang-kadang ngojologi juga. Kamu kalau lapar itu iling mangan itu sok kenyang pun kan gitu. Ya, kepingin kawin cuma iling kok, tapi masa isok puas gitu. Tidak bisa. Terminologi sholat dalam fikih itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Maka sholat itu nggak bisa cuma iling tok, itu nggak bisa. Tetap ada gerakan. Ya. Yang kedua, bahwa sholat itu wajib. Dalam situasi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Saya baru kemarin Pak pulang umroh seminggu yang lalu. Itu jamaah saya wanti-wanti. Jenengan sholat loh Bapak Ibu. Kan biasanya jamaah itu subuh itu kan di pesawat. Ya nggak ada air Ustaz, nggak ini segala macam. Saya bilang sholat. Wong yang sunnah saja dikerjakan, umroh itu lah sunnah sih Pak. Tapi sholat 5 waktu malah diabaikan. Ini kan lucu. Kalau bahasanya orang dulu itu gini, buang sisa makanan itu apa namanya, butir ya. Sisa makan itu Pak, buang sisa makanan tapi tumpengannya, cari sisa makanan tapi tumpengnya malah dibuang. Itu kan bahasanya orang dulu gitu kan.
Yang wajib malah ditinggal, yang sunnah malah dikerjakan gitu. Itu filosofinya. Buang tumpeng, nyari sisa makanan. Itu enggak pas. Ustaz, gimana sholatnya? Ini karena syarat sahnya sholat itu ada banyak. Satu, menghadap kiblat. Orang naik pesawat itu kalau dari Jeddah itu tidak mungkin menghadap kiblat, Pak. Pastikan dia terbangnya ke timur. Indonesia kan di timur. Kalau berangkatnya oke lah, masih kemungkinan pesawat itu menghadap ke kiblat. Satu. Yang kedua, pakaian harus suci kan? Lah orang umroh itu kadang-kadang pakaian dari kamar mandi tidak suci itu. Tuh. Yang ketiga, bisa jadi juga bersesucinya tidak dapat air. Pak, tayamum gimana? Di kursinya pesawat. Ya bisa-bisa aja orang mencari alasan. Tapi kalau saya lebih suka, sudah sholat aja lihurmatil wakti. Menghormati waktu subuh. Kalau di pesawat subuh ya subuh. Seperti apa sholatnya? Semampunya. Kan tidak mungkin dengan berdiri di pesawat. Ya sudah sholat gini aja. Nah, gini. Sujudnya agak rendah gini. Gitu. Nanti nyampe rumah setelah normal, ya diganti di kodok. Itu. Sama kan dengan dokter itu. Dokter yang sedang operasi pasien. Atau kemarin waktu COVID itu kan. Itu kan bisa jadi berapa jam dia tidak bisa sholat. Karena nggak boleh melepas APD, alat pelindung diri itu. Gimana cara sholatnya mereka? Di jamak bisa. Bahkan kalau di jamak tidak memungkinkan, di kodok. Misalnya ini, dengan praktek mulai jam 10 pagi. Selesai nanti, dulu ya waktu COVID itu kan pakai APD itu. Nanti mungkin setelah maghrib, lah duhur sama asarnya gimana? Kodok, nggak apa-apa. Tapi ketika dengan waktu asar dan maghrib itu dengan sholat cuma semampunya. Semampunya itu artinya ya sambil berdiri lah, ya pokoknya semampunya lah gitu. Nanti diganti gitu. Itu sholat Pak. Nah orang sekarang ini kadang-kadang jadi manten aja nggak sholat, jadi dayang-dayang. Enggak sholat. Menerima tamu terus sibuk. Saat turun maghrib us pakai apa? Make up. Ya. Maghrib hilang. Ya sholat Pak. Loh Ustaz, kalau seperti itu gimana cara sholatnya? Ya di jamak. Jamak itu tidak harus bepergian ya. Dengan sholat jamak itu enggak harus bepergian. Kalau kosor iya. Sholat jamak itu gini. Dua sholat dikumpulkan jadi satu. Kalau dikerjakan di awal namanya jamaah takdim, kalau dikerjakan di akhir namanya jamaah takhir. Zuhur sama asar dikerjakan zuhur ya takdim, kalau dikerjakan di asar namanya takhir. Nah, karena tidak bepergian, maka tidak boleh mengkosor. Kalau kosor itu murni karena safar yang 90 km. Tapi kalau sholat jamaah enggak harus safar. Orang sakit aja boleh di jamaah. Orang sakit itu boleh di jamaah. Nah, jadi jamaah itu tidak harus selalu jamaah kosor. Jamaah toh itu bisa. Saya pernah pulang dari kampus itu dulu ya, sebelum COVID tahun berapa lupa saya. Banjir Bang. Mulai Ahmad Yani itu sampai Wonokromo banjir total. Kita waktu itu sedang di tengah, macet total. Ke depannya tidak bisa, mundur apalagi, ke samping juga nggak bisa, total sudah. Maghrib itu saya jamak dengan isya. Karena jamak itu tidak harus bepergian. Itu. Kalau kosor memang murni semata-mata karena bepergian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kosor bepergian itu syaratnya ada dua. Satu, bukan profesi. Misalnya seorang supir bis Surabaya Banyuwangi. Nggak boleh dia kosor. Meskipun perjalanan 90 km lebih. Kenapa? Anjir ini kerjaan sih gitu Pak. Penggaweannya memang supir gitu. Tapi dia boleh jamak. Cuma kosornya nggak boleh. Kosor kan 4 jadi 2 ya. Gitu. Yang kedua, perjalanannya bukan untuk maksiat. Pergi ke Jakarta untuk apa? Bisnis sabu-sabu. Nah, nggak bisa dia jamak kosor. Ya, tapi kalau ke Jakarta untuk silaturahim, nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi Bapak sekalian,
sholat ini wajib dalam situasi apapun. Oh, nggak bisa berdiri itu duduk, nggak bisa duduk itu berbaring, nggak bisa duduk itu berbaring, nggak bisa berbaring itu ya terlentang, nggak bisa terlentang itu dengan isyarat kedipan mata, nggak bisa dengan kedipan mata itu cukup dalam hati, nggak bisa dalam hati ya disolati karena dia sudah mati sebetulnya gitu. Nah itulah Bapak sekalian ya. Sholat ini, saya sering menjumpai sholat ini diabaikan. Nauzubillah min dzalik. Ya saya sendiri kadang-kadang enteng juga. Lewis adzan ngono sih, ono aktivitas sistem kok elah. Baru mepet-mepet tuh baru kemudian. Itu Pak ya. Saya pernah jadi mahasiswanya Prof Zahra itu cerita beliau. Saya pernah jadi direktur pasca sarjana. Mau sholat itu loh, nggak bisa. Kok nggak bisa Prof? Ditunggu ini. Ada tamu bersama ada pertemuan dengan menteri. Ada ini, ada ini. Sholat itu tidak sempat. Terus gimana Prof? Saya jamak katanya. Jadi beliau itu pernah menjamak sholat karena kesibukan. Itu. Saya sholat jamak. Karena saat itu mau betul-betul tidak bisa menghindar. Pak, ditunggu Pak Menteri berangkat. Ini Pak Rektor rapat dengan ini. Tidak ada kesempatan. Ya, kata beliau, jangankan itu ya. Makan aja seringkali tidak makan, saking sibuknya itu. Kata beliau itu. Ya, baik. Yang kedua, tamamus shalah. Kesempurnaan salat bisa disertai sahwi dengan sujud sahwi. Oh sudah nih. Wassaumu bi shadaqatil fitri. Puasa itu akan sempurna dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu Pak, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Makanya zakat fitrah itu bukan termasuk zakat dalam terminologi untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat fitrah itu hanya sebatas untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan. Zakat yang untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah zakat mal. Zakat fitrah kan cuma 2,5 kilo, 3 kilo lah anggap ya. 3 kilo itu kalau beras 15.000 kan cuma 45.000. Dan waktunya cuma semalam. Waktunya cuma semalam zakat fitrah itu. Begitu takbir malam ini sampai besok sholat Idul Fitri sudah, lepas dari itu bukan lagi zakat, namanya sedekah. Itu. Ya. Lalu yang ketiga wal hajju bil fidyah, haji dengan cara memberikan fidyah. Ya, fidyah. Ini bagi jamaah haji. Fidyah di sini artinya sebetulnya itu ya memberikan makan kepada orang fakir miskin. Wal iman, sedangkan iman bil jihad akan sempurna dengan berjihad. Jihad ini Bapak Ibu sekalian jangan disalahpahami. Jihad itu perang. Enggak. Jihad itu bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran. Menegakkan kebenaran. Itu namanya jihad. Ya perang itu bagian pada jihad. Tetapi tidak selalu berperang. Jenengan sungguh-sungguh nulis. Atau sungguh-sungguh bekerja untuk keluarganya ya sama dengan jihad. Dengan tulus dan ikhlas merawat orang tua yang sedang sakit itu juga jihad. Kemudian mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir itu juga jihad. Ya dan seterusnya. Bahkan ada Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ketemu dengan Prof Abdul Qadir namanya ya. Kata beliau, saya waktu S3 nulis disertasi itu. Efek dari sering duduk dan melihat komputer. Kata beliau. Pikiran saya ini sempat 4 tahun itu tidak bisa mikir Pak. Kenapa Bro? Pokoknya lihat komputer itu langsung sakit. Lihat komputer sakit. Karena efek dari tugas yang berat Pak. Jadi orang nulis buku itu, saya ya secara pribadi, sekalipun jelek bukunya, tetap saya puji. Kenapa? Orang bisa nulis buku itu udah luar biasa Pak. Mencurahkan waktunya, pikirannya, tenaganya dan sebagainya. Jadi walaupun bukunya itu tidak terlalu bagus, saya tetap memuji. Kenapa? Sudah bisa jadi buku itu udah luar biasa. Itu. Karena pekerjaan menulis itu pekerjaan yang paling melelahkan. Pekerjaan paling ribet ya menulis itu. Butuh pikiran, butuh ini. Makanya sekarang ngapunten, dosen itu tuntutannya bukan cuma sekedar ngajar. Tapi ada 3 yang kita kenal dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Apa? Pengajaran, penelitian, pengabdian.
Itu Pak, tugasnya dosen itu. Nggak cuma ngajar pulang sekarang itu. Ya. Baik. Selanjut makalah ke-6. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas shalah. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, sungguh dia telah menunaikan haknya salat. Betul-betul dia menyempurnakan salat. Pak Ustadz kok cuma 12 rakaat? Iya. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2. Sebelum asar 2, 6. Sebelum maghrib, setelah maghrib 4, 10. Sebentar. Ini zuhur. Zuhur itu yang sunnah muakkadah itu ba'da zuhur, 2 rakaat. Sebelum asar, setelah maghrib, sebelum isya. Setelah isya ya. Baru sebelum subuh. Pokoknya 12 rakaat itu yang dikuatkan. Salat sunnahnya lebih ditakkidkan itu. Salat sunnah sebelum maghrib ini kontroversi. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ya. Makanya ada kadang-kadang jamaah sebelum maghrib itu tidak salat. Ya tidak apa-apa. Mungkin dia mengikuti pendapat yang tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak mensunnahkan. Tapi bagi yang salat juga nggak apa-apa, karena juga ada ulama yang mensunnahkan salat qoblal maghrib. Sama-sama boleh. Boleh dilakukan. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Nah, ini tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid. Barang siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, faqad adda haqqas syiyam. Betul-betul dia telah menunaikan haknya puasa. Betul-betul dia telah berpuasa. Wa man qara'a kulla yaumin 100 ayat. Barang siapa yang setiap hari baca 100 ayat, faqad adda haqqal qiraah. Maka betul-betul dia telah melaksanakan haqqul qiraah, haknya qiraat membaca Quran. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bi dirhamin faqad adda haqqa shadaqatin. Maka sungguh dia telah melaksanakan haknya sedekah. Oh, ini ada keterangan ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur. Sesudah duhur, sebelum asar, sesudah maghrib. Ya, ini ada penjelasannya ya. Sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib. Lalu, ini kontroversi juga ini. Ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan macam-macam ini ya. Tapi yang penting salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat rawatib. Man shalla qabla adh-dhuhri 4 rakaatin. Oh, ini hadisnya. Barang siapa yang salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, fa ka'annama tahajjada bihinna. Maka seakan-akan dia telah melakukan salat tahajud pada malam harinya. Min lailati, pada malam harinya. Wa man shallahunna ba'da al-isya kamislihinna min lailatul qadar. Pahalanya sama dengan Lailatul Qadar dan seterusnya. Baik, ini tentang salat. Ya, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat sunnah rawatib. Lalu makalah yang ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, al-buhur arba'atun. Lautan itu ada 4. Al-hawa bahrul dzunub. Hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Mengikuti nafsu itu berarti dia tenggelam dalam lautan dosa. Wan nafsu bahrus syahwat. Sedangkan lautan syahwat itu adalah nafsu birahi. Ya. Wal mautu bahrul a'mal. Sedangkan kematian itu adalah lautan usia. Lautan usia. Wal qabru bahrun nadama. Sedangkan kematian
kuburan itu adalah lautan penyesalan. Ya. Kesedihan itu adalah lautan kesedihan itu adalah kuburan. Ya, artinya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa orang mengikuti hawa nafsu itu dia akan terjebur pada lautan dosa. Apa aja yang dikerjakan dengan hawa nafsu, pasti endingnya itu akan tidak benar. Ini tadi malam ya, kasus baru ini. Ada seorang mahasiswi di Universitas Trunojoyo Madura itu punya pacar. Kebetulan anak ini bukan mahasiswa situ tapi mahasiswa lain, kampus lain. Sudah dihamili, dibunuh. Tadi malam nih kan kasusnya itu di Bangkalan terungkap. Itu orang kalau sudah mengikuti nafsu itu pasti endingnya itu banyak, rentetannya itu banyak. Misalnya ya, orang minum minuman keras tuh. Minum minuman keras itu sudah dosa, tapi efek dari minuman keras itu nanti rentetannya banyak. Merampok. Iya kan? Narkoba itu nanti rentetannya nggak cuma narkoba doang, rentetannya masih banyak itu. Begal, memperkosa, membunuh. Jadi dosa itu jangan cuma dilihat dosanya itu doang, tapi rentetan-rentetan setelahnya itu juga banyak sekalian. Makanya perbuatan dosa itu yang menyangkut kepentingan sosial itu betul-betul menurut saya negara harus hadir. Judi online misalnya. Jangan dilihat judinya, akan cuma judi Pak. Iya, tapi rentetan akibat dari judi itu banyak. Ada seorang suami membunuh istri juga karena kalah judi online. Ada seorang istri juga kadang-kadang bertengkar dengan suami sampai pisah juga karena judi online. Ada anak dibunuh juga karena stres judi online. Dan jadi judi online itu bukan cuma sekedar pribadi, tapi rentetan-rentetan dari judi online itu banyak gitu. Makanya pemerintah saat ini betul-betul memperhatikan agar kemudian diberantas. Semoga aja berhasil. Semoga. Ya. Seringkali kita itu, Bapak sekalian ya, Ustaz, cuma makan haram sekali aja. Loh, nanti rentetannya itu banyak. Gitu. Jadi perbuatan dosa itu enggak sama dengan jenengan kalau mobil itu kekurangan uli. Akan nanti kan tinggal dibeli, Pak. Loh, tapi rentetan kekurangan uli itu kan jadi banyak itu. Mengakibatkan kerusakan pada yang lain gitu. Makanya kesalahan sedikit itu bisa berakibat fatal terhadap yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada yang mau nanya, mau diskusi, monggo. Di luar tema boleh. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum. Kami mau tanya mengenai sholat yang sebelum zuhur. Itu ada yang mengatakan itu 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Itu totalnya jadi 12 itu tadi. Iya. Apakah seperti itu juga diperbolehkan? Boleh, nggak apa, boleh. Bahkan di sini juga ada perbedaan pendapat ini. Tadi sudah saya bilang, nih, pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Lalu Imam Tirmidzi menambahkan sholat sunnah yang 12 rakaat itu adalah sebagai berikut: 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Boleh, Pak. Andaikan misalnya jenengan, Ustaz, saya kan di sini tidak disebut 2 rakaat sebelum isya. Saya boleh enggak? Ya boleh juga, enggak apa-apa. Gitu. Jadi salat sunnah ini sebetulnya tidak terikat. Maksudnya tidak terikat tuh enggak cuma ini doang. Jenengan boleh sebelum isya walaupun tidak disebutkan di sini, jenengan melakukan juga enggak apa-apa. Pokoknya ada sholat yang mengiringi sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Yang penting tidak di waktu-waktu yang diharamkan. Misalnya setelah sholat asar, setelah sholat subuh nggak ada.
Itu nggak ada sholat sunnah itu. Tapi kalau sholat yang lain boleh Pak. Jadi gini, Ustaz habis asar katanya sudah nggak boleh sholat. Iya, sholat sunnah setelah asar yang nggak boleh dan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau setelah asar ada orang meninggal kemudian sholat jenazah, boleh. Meninggal kemudian sholat jenazah, boleh. Jadi yang tidak boleh itu sholat sunnah. Kalau sholat karena sebab, ada sebabnya misalnya kayak sholat jenazah, boleh. Walaupun kita sudah sholat asar. Itu oke. Setelah subuh juga begitu. Setelah subuh ada orang meninggal, disolati, nggak apa-apa. Itu. Biasanya di beberapa tempat itu disiasatin. Kalau meninggalnya sekiranya mepet dengan subuh, ya sekalian sholatnya nanti di waktu pagi aja gitu. Dan seterusnya. Kalau di Mekah Pak, yang saya tahu itu sudah dijadwal. Ini nggak nutut kalau di sholat jenazah waktu maghrib. Ini harus isya ini. Ada jadwalnya di situ. Saya pernah bawa jamaah umrah meninggal. Di sana itu orang meninggal itu, ya Allah kayak pindang gitu Pak, geletaan semua. Jadi keluarganya mau nyari siapa namanya ini sana. Dan rumah sakit di sana itu, saya lihat itu perlakuannya terhadap orang sakit jenazah lah gitu. Itu kurang mengenakan. Kebab. Jadi tempatnya udah diinjak. Pak kalau kita kan pelan banget gitu ya. Begitu hormatnya kita. Kalau di sana mungkin karena sudah terlalu banyak gitu. Perlakuannya terhadap jenazah itu kasar. Padahal jenazah itu juga merasakan sakit gitu. Nah, itulah sekalian ya. Jadi sholat setelah subuh dan setelah asar yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah ba'diyah. Kalau karena sebab seperti tadi itu karena jenengan itu misalnya ada sholat jenazah, ada orang meninggal, nggak apa-apa. Termasuk jenengan sholat tahiyatul masjid, karena saya masuk ke masjid saya sholat, nggak apa-apa. Itu. Ya, iya. Enggak Pak. Ada lagi? Sampun matur suwun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ustaz, mohon penjelasan. Dulu saya pernah baca buku itu. Dulu ada zamannya kaum Ya'juj dan Ma'juj kalau tidak salah. Mohon penjelasan yang disebut kaum Ya'juj dan Ma'juj itu zaman Nabi siapa kira-kira? Atas manuwun atas penjelasannya. Iya. Intinya begini Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Sampai sekarang ini masih banyak pendapat. Sama kan dengan Imam Mahdi. Kok Imam Mahdi? Apa? Bukan Imam Mahdi, siapa sih? Dajjal. Dajjal itu apakah orang atau sifat? Kalau dia mau dibilang orang, ciri-cirinya itu kan di bawah kitab itu matanya satu tapi besar gitu kan. Itu kapan adanya? Kita nggak tahu. Tapi ada yang bilang Dajjal itu bukan orang, itu sifat. Nah sekarang ini sudah banyak Dajjal itu bermunculan. Ya, Israel menyerang Palestina itu kan sudah sama dengan Dajjal, Mak. Tidak punya peri kemanusiaan. Orang dibunuh begitu saja kan? Itu sudah sama dengan Dajjal. Sama dengan Dajjal itu kelakuannya merusak alam, merusak kehidupan. Itu. Nah, Ya'juj dan Ma'juj juga sama sampai sekarang itu. Apakah Ya'juj Ma'juj itu orang, manusia, ataukah itu sebuah sifat? Ya, sebuah keadaan dari keadaan satu kaum yang rusak. Kita sampai hari ini masih belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Artinya kontroversi, banyak pendapat gitu. Itu Pak. Sama dengan gini, Lailatul Qadar nanti kalau bulan Ramadan itu, apakah Lailatul Qadar itu makhluk? Bukan. Lailatul Qadar itu hanya keutamaan. Jadi Lailatul Qadar jangan dibayangkan cahaya dari langit turun ke bumi gitu. Enggak. Lailatul Qadar itu sama dengan malam, apa bedanya malam Jumat dengan malam Sabtu? Kan sama aja. Bedanya cuma keutamaan doang. Kalau ibadah di malam Jumat, bersolawat di malam Jumat akan dapat pahala. Kan cuma itu saja. Itu. Tapi secara alamiah, apa bedanya malam Jumat dengan malam Sabtu? Enggak ada bedanya. Itu. Sama dengan itu Pak. Nah jadi sampai sekarang, ya masih banyak pendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj Pak.
Saya tidak tahu sejarah tentang Ya'juj Ma'juj, tetapi yang jelas itu masih kontroversi, masih banyak pandangan gitu. Saya kira itu penjelasan saya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, enggak tahu saya sejarahnya itu. Sejarahnya Nabi siapa saya enggak tahu. Ada lagi? Kalau enggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nih. Jenengan dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15, yaitu ayyamul bid. Faqad adda haqqas siyam, maka dia betul-betul berpuasa. Setiap hari harus membaca 100 ayat. Maka betul-betul dia perhatian terhadap Al-Qur'an. Wa man tasaddaqa fi jum'atin, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat. Ini yang jadi dasar Jumat berkah itu ini. Barang siapa yang bersedekah di hari Jumat 1 dirham, dirham itu mata uang dulu ya, maka dia betul-betul tulus dan ikhlas melaksanakan sedekah itu. Di Surabaya sekarang lagi booming, di mana-mana masjid selalu mengadakan Jumat berkah. Bahkan kadang-kadang di kampung-kampung itu menyediakan tempat khusus Jumat berkah. Cuma begini Pak, saya ada kritikan tentang Jumat berkah dan ngabuburit itu apa Pak? Kalau ngasih takjil. Kritikan saya begini, jangan sampai pembagian takjil itu mengganggu terhadap arus lalu lintas. Saya pernah lewat di dekat Suramadu sana. Macet total Pak. Padahal jalan itu menurut saya sudah lebar. Ini ada apa sih gitu? Saya pikir itu ada kecelakaan. Ternyata enggak, itu cuma orang bagi-bagi takjil. Yang bikin macet itu satu, bagi-bagi takjil itu rotok ke tengah. Yang kedua, yang berhenti itu juga nggak beraturan. Parkir sakar dewe gitu. Sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Itu. Sama, Jumat berkah juga begitu. Yang menjadi perhatian saya itu jangan mengganggu arus lalu lintas. Kalau mau bagi ya silahkan dibagi gitu aja. Tapi gimana caranya tidak menimbulkan kemacetan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu tidak boleh mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Sama dengan kasus Pasuruan, Pak. Waktu itu bagi-bagi zakat. Tahun 2007 kalau nggak salah ya. Itu 20.000 per orang dapat. Ada orang kaya di Pasuruan ngasih zakat. Per orang cuma dapat 20.000. Itu yang ngantri Masya Allah Pak. Sampai ke injek kan kalau nggak salah mati berapa orang gitu kan. Itu. Maksud saya tidak boleh pelaksanaan ajaran Islam itu lalu kemudian mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Anda ibadah iya. Tapi ibadahnya Anda itu juga tidak boleh mengganggu ketenangan orang lain. Ini lagi saya walaupun ada beberapa yang nggak sepakat. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu. Itu mungkin kalau di sini nggak ada. Kalau di utara tuh banyak. Kadang-kadang sampai jam 1 itu masih bunyi pengeras suara itu. Saya pernah memberikan pengajian dan saya menyampaikan itu. Kalau tetangganya sampai ada yang merasa terganggu, itu bukan dapat pahala itu. Mereka alasannya gini, ini kan baca Quran, paham. Baca Quran itu paham. Sunnah hukumnya tadarus di bulan Ramadan itu dianjurkan, tapi bagaimanapun juga tidak boleh mengganggu terhadap ketenangan orang lain. Itu. Saya bilang waktu itu, kalau menurut saya ya ukuran Surabaya jam 11 itu sudah malam. Saya tidak menyuruh ngajinya berhenti, tapi pengeras suaranya itu harus off, harus mati. Ngajinya silakan ngaji di masjid ini sampai subuh monggo. Sehari malam juga nggak apa-apa, yang penting kuat aja gitu. Tapi kan pengeras suara itu tidak boleh suara keluar kalau sudah terlalu malam. Saya waktu itu membatasi jam 11 itu udah terlalu malam Pak.
Kalau bisa jam 10 sudah harus mati pengeras suara itu. Karena tetangga-tetangga di sekitar kita itu kan juga ada yang bekerja. Lah yang seneng ngaji mungkin dia, ya satu memang hobi seneng, yang kedua mungkin paginya dia tidak punya aktivitas. Lah, yang orang lain yang mungkin paginya punya aktivitas, itu tolong juga harus diperhatikan hak-haknya. Juga harus diperhatikan hak-haknya. Gitu. Nah, saya waktu itu menyampaikan begitu, saya ditanya orang, Ustaz kok melarang orang darusan? Loh, saya bukan melarang. Ngajinya itu lanjut sampai subuh, tapi pengeras suaranya harus mati. Itu. Nah, itu ya. Karena itu kalau sudah jam 11 malam itu udah bukan waktunya orang ngaji dengan speaker, Pak. Itu waktunya kalau mau ngaji ya ngaji, tapi speaker harus mati karena itu waktunya orang tidur. Orang istirahat. Saya ingat betul ngajinya Gus Baha itu. Dia bilang begini. Kita ini sholat tarawih itu alhamdulillah bisa full. Bagus. Syukurin. Anda berarti bisa melaksanakan ibadah sempurna di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai ada terbesit di hati kita bahwa apalagi menyalahkan saudara-saudara kita yang tidak sholat tarawih yang sedang jualan di sana. Kenapa? Mereka jualan di sana itu sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dan itu wajib. Ini sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Kata Gus Baha. Tak pikir-pikir sama sih benar juga. Tapi bukan berarti lalu kemudian tidak boleh sholat. Enggak. Sholat tarawih bagus. Anda punya kesempatan sholat. Itu berarti Anda dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Bisa sholat tarawih full 1 bulan Ramadan. Cuma jangan sampai terbesit di hatinya itu dan menyalahkan orang yang tidak sholat tarawih di luar sana. Karena mereka juga sedang melaksanakan kewajiban, yaitu mencari nafkah. Syukurin kalau bisa sholat tarawih. Tapi yang tidak bisa sholat tarawih yang sedang di sana, didoakan mudah-mudahan mereka juga punya kesempatan untuk sholat tarawih. Atau jangan-jangan mereka di sana itu setelah pulang jualan, mereka juga sholat tarawih loh di rumahnya. Bisa jadi kan? Gitu. Saya mengajak kepada situ juga. Bahwa bagaimanapun ibadah yang kita lakukan ini tidak boleh mengganggu terhadap ketenangan orang lain. Makanya Kementerian Agama memberikan edaran itu kan. Speaker itu boleh hidup, boleh dinyalakan. Itu kan kurang lebih kalau nggak salah 15 menit ya sebelum adzan. 15 atau 10 gitu. Terus kalau Jumatan 30 menit. Itu boleh. Dan seterusnya. Itu ada aturannya di Kemenak. Ada surat edarannya itu. Sama kalau lihat di Mekah sekarang, Pak. Ada perubahan cukup besar. Apa? Di Mekah itu adzannya keluar. Iqamatnya iya. Tapi baca Qur'annya itu kadang-kadang tidak keluar. Kecuali di dua masjid. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Di masjid-masjid yang di kampung-kampung itu nggak keluar suaranya. Cuma adzan sama iqamat. Itu. Artinya apa? Bahwa yang saya tekankan itu implementasi ajaran Islam itu tidak boleh mengganggu terhadap ketenangan orang lain. Nah, berkaitan dengan ngaji tadarus Al-Quran itu, kalau sudah jam 11, ya mohon untuk dimatikan speakernya. Sudah, yang mau ngaji, yang ngaji biasa aja, tidak usah pakai pengeras suara. Karena itu cukup mengganggu. Kalau apalagi ada tetangga yang sedang sakit, rumahnya di depan masjid lagi, nah, itu kan kasihan. Gitu ya. Ini bukan saya tidak memperbolehkan ngajinya. Ngajinya itu sampai subuh monggo. Enggak apa-apa. Tapi pengeras suara itu menurut saya jam 11 itu sudah cukup, sudah malam tuh. Gitu. Itu Pak, itu komentar saya ya. Oke. Monggo kalau ada yang mau nanya atau mau konfirmasi silakan. Enggak ada? Silakan Bapak, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan monggo, enggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. An Utsman, makalah ke-8 ya. An Utsman radhiyallahu an, dari Utsman semoga Allah meridhoinya. Wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Aku merasakan nikmatnya ibadah itu dalam 4 perkara. 1, awwaluha fi ada'i faraidillah, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Watsani, yang kedua, fi ijtinabi maharimillah, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Watsalis
fil amri bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wabtigha'i sawabillah, mengharap pahala dari Allah. Warabi, dan yang keempat, fin nahyi 'anil munkar wal ittiqa min ghadabillah. Nahi mungkar dan takut terhadap murkanya Allah. Ya. Terpelihara dari murkanya Allah. 4 perkara ini kata Utsman bin Affan, di dalam 4 perkara inilah beliau menemukan nikmatnya beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, menjauhi apa yang telah diharamkan, amar ma'ruf, ya, dan yang keempat kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar ini lebih berat daripada amar ma'ruf. Seperti saya ngomong begini kan amar ma'ruf. Diikuti tidak diikuti itu terserah. Tidak ada konsekuensi bagi saya. Tapi kalau nahi mungkar itu ada konsekuensi. Akan ada perlawanan gitu. Jadi mencegah orang dari perbuatan mungkar itu pasti ada perlawanan. Tapi kalau cuma sekedar menyuruh orang berbuat baik, diikuti ya, tidak diikuti nggak apa-apa, itu nggak ada konsekuensi. Makanya nahi mungkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Karena konsekuensinya jelas. Mencegah orang untuk berbuat jahat itu kan pasti ada konsekuensi, Pak. Tapi kalau amar ma'ruf, sholat ya, ya terserah dia sholat, iya enggak sholat ya, kan tidak ada konsekuensi. Tapi kalau dia mencegah, ada orang minum-minuman, langsung ditabrak gitu, dibuyarkan, itu pasti akan ada perlawanan. Jadi nahi mungkar itu lebih berat. Sama dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Itu lebih berat sahabat Muhajirin. Kenapa? Muhajirin itu sahabat yang dari Mekah hijrah ke Madinah bersama Nabi. Dia itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan lahan bisnis di Mekah, dan seterusnya. Sementara sahabat Ansor, kan dia cuma menerima Rasulullah saja. Dia tidak kehilangan apa-apa. Jadi sahabat Muhajirin itu tantangannya lebih berat daripada sahabat Ansor. Makanya kasus Sampang, kasus Syiah di Sampang itu yang diungsikan di Cimundo itu, Cimundo Sidoarjo sana itu, Pak. Itu kan berat mereka, tetap ingin pulang ke kampung halaman. Sekarang sudah pulang, sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Saya waktu dipulangkan oleh pemerintah provinsi, saya hadir waktu itu, ikut menyaksikan. Masyarakat di Madura sudah dikondisikan siap menerima kehadirannya asalkan ajarannya tidak disebarkan. Itu. Nah, sahabat orang yang Syiah di Sampang ngungsi di Cimundo itu, sekalipun dia terancam nyawanya saat itu, dia tetap ingin pulang. Kenapa? Itu kampung halaman saya, Pak. Gimana saya kok hidup di sini? Padahal di Cimundo sudah dikasih tempat, tapi tetap aja mereka ingin pulang karena kampung halaman gitu. Kehilangan sawahnya dan rumahnya dan sebagainya. Nah, kemarin itu alhamdulillah dibantu pembangunan rumahnya di Karangpenang itu. Dibantu. Ya alhamdulillah sekarang sudah hidup normal. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemicu-pemicu berikutnya. Karena di Indonesia ini macam-macam, Pak. Aliran sejelek apapun mesti ada yang ngikutin. Sampai aliran Al-Fitrah yang sholat tidak pakai baju itu, no asing melo. Padahal nggak usah bicara dalil, bicara akal sehat aja nggak mungkin. Itu ada aliran Al-Fitrah namanya, Tulungagung. Kalau sholat itu nggak pakai baju, Pak. Baju, sarung, celana dalam dilepas semua. Muto. Laki perempuan sholat jamaah, coba bayangkan. Ya, sampai bisa bayangkan itu. Ya apa ya? Di satu tempat laki perempuan sholat tanpa baju. Nah itu nggak usah bicara dalil, itu bicara akal sehat aja sudah tidak masuk itu. Yang begitu itu, ono ai si melo. Dan ono dalil, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kalau pengen suci ya tirulah anak yang baru lahir itu apa? Nggak pakai kato, nggak pakai apa-apa. Itu dalilnya. Itu. Lah yang begitu itu, ono ai sing melo. Ya. Kasus Mama Gufron dan seterusnya banyak itu Indonesia ini. Sehingga kadang-kadang gesekan-gesekan di masyarakat ini aliran apa itu. Itu masih ini. Tapi kalau yang aliran yang kelompok-kelompok yang sudah biasa, sekarang ini kita bersyukur ya, ini 1 menit aja.
saya melihat di Indonesia ini ormas terbesar kita, NU Muhammadiyah itu alhamdulillah sudah cair, sudah clear, nggak ada apa-apa. Biasa kita tokoh NU ngisi di Masjid Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah diundang ke NU, itu udah biasa. Ya walaupun di bawah itu yang masyarakat awam masih terjadi, tapi di level elit udah biasa, udah cair kita. Ya. Tapi yang kelompok-kelompok tadi itu sing nyeleneh-nyeleneh itu, Pak. Kelompok tadi itu sing nyeleneh-nyeleneh itu, Pak. Al-Fitrah, Islam sejati. Nah, yang begitu-begitu itu kadang-kadang masih rentan penolakan. Nah, kalau yang perbedaannya tidak terlalu mencolok itu biasa. Gitu. Dan kita harus belajar untuk menjadi orang yang selalu menerima perbedaan itu sebagai sebuah realitas. Sama yang kalau lihat di Mekah, yang namanya orang sholat itu berbagai macam versi. Tidak ada yang tukaran di Mekah ini. Ada tahiyatul, ada yang gini, ada yang gini, ada yang nggak pakai gini itu. Ya akur, tidak ada yang. Nah, maksud saya kita perlu belajar ke sana bahwa perbedaan itu tidak usah terlalu diperuncing gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.